Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal yang mudah banget, tapi sering menjebak. Dan banyak banget yang salah dengan soal-soal kayak gini. Jadi biar kalian gak terjebak dengan soal-soal yang mudah seperti ini, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget tips-tips menarik lainnya, dan juga pembahasan soal seputar CPNS dan juga kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Banyak banget orang yang kejebak ngerjain soal kayak gini tuh dengan cara 14 kurangi 55 kurangi 88 kurangi 99. Kemudian di sini ada kurung ditambah 87 dikurangi 15 ditambah 200 tambah 57. Kalau kalian mengerjakan soal seperti ini udah pasti kalian salah. Nah, cara mengerjakan yang mudah dan benarnya seperti apa, Kak? Nih aku kasih tahu. Ini nggak perlu pakai coret-coretan sebenarnya. Tinggal lihat di sini 2014, angka yang berdekatan dengan 2014 dikurung selanjutnya, karena di sini tanda positif berarti kita bisa mengoperasikannya bebas ya. Kalau perkalian harus dikali hasil akhirnya, tapi karena ini positif berarti bebas dikerjakannya. Sekarang balik lagi ke yang tadi 2014, kita cari angka yang paling terdekat. 2015 ya. 2014 dikurangi 2015 hasilnya berapa? Negatif 1, ya kan? Nah, dengan warna yang berbeda supaya nggak bingung. Kemudian minus 2055, angka yang paling terdekat yang mana? 2057. 2057 dikurangi 2055, hasilnya berapa? Positif ya sekarang ya. Positif berapa? 2. Selanjutnya 2088 negatif. Angka yang paling dekat dengan 2088 adalah 2087. 2087 dikurangi 2088. Hasilnya pasti negatif 1. Nah, ini yang terakhir. Minus 2199 ditambah 2200. Jadinya berapa? Positif ya sekarang. Positif 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin aja. Negatif 1, minus 1, positif 1, positif 2. Ini jadinya berapa? Langsung ketemu pasti jawabannya adalah 1. Jadi jawabannya yang C. Gampang banget kan? Kalau aku nggak ngejelasin, ini paling cuma 15 detik udah selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, jadi ini perlu diingat nih teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita punya A per 9, ini kita nggak perlu ngitung desimalnya, langsung ketemu. Itu pasti nilainya adalah 0,A, A, sampai tak terhingga A-nya. Jadi A-nya terus ke belakang sampai panjang. Nah, kalau ada AB per 9-nya ada 2 kali, sesuai dengan jumlah ininya, ini ada A, ada B, ada 2 ya, berarti 9-nya ada 2 kali. Ini diubah ke desimalnya jadi 0,AB, AB, 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 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, yang ketiga, A, B, C, kalau dibagi dengan 999, itu hasilnya adalah 0,ABC, ABC, ABC, sampai tak terhingga. Nah, ini perlu teman-teman ingat nih. Terus arahnya kemana nih, Kak? Penjelasannya. Nah, ini bisa kita misalin dengan A, ini B, ini C. Berarti 0,63, 637, 637, 637, dan seterusnya. Ini kan selalu berulang. Berarti ABC, ABC, ABC dong, ya kan? 0,ABC, ABC, ABC berarti bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, ya kan? Nah, berarti cara mengerjakannya ini gampang banget. 999 per persen itu 100, dari itu artinya dikali, kemudian 0,637, 637, 637 bisa kita ubah menjadi gini bentuknya. Menjadi yang ini tadi ya. Berarti ada 637 itu selaku ABC-nya, kemudian bawahnya ada 9-nya 3 kali. Gampang banget kan ternyata, tinggal coret-coret aja. Jadi 999 coret sama 999, sisanya tinggal 637 per 100. Karena mintanya desimal, tinggal kita tambahin komanya jadi 6,37. Nolnya ada 2 angka di belakang koma. Jadi jawabannya yang I. Cepat banget kan? Nah, ini kalau misalnya kita ngitung manual nggak tahu kapan deh selesainya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal eksponen. Aku suka banget soal seperti ini, tapi banyak teman-teman yang nggak suka banget sama soal seperti ini, padahal ini gampang banget. Aku jelasin caranya.
Jadi di sini ada 6 pangkat 4 yang terus ditambah berulang kali ya. Ada berapa kali sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 kali. Nah, berarti bisa juga kan kita ubah seperti ini ya jadinya. Jadi 6 pangkat 4 kali 6 karena 6 kali. Sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, kemudian kalau dikali, pangkatnya diapain? Nah, ada sifat seperti ini ya teman-teman. Ada A pangkat B dikali A pangkat C. Pangkatnya dijumlah dengan syarat ininya harus sama. Jadi A pangkat B plus C. Berarti yang ini juga tinggal dijumlah aja ya pangkatnya. 6 pangkat 4 ditambah. Kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkatnya adalah 1. Gitu. 2 kali A pangkat N. Nah, kemudian di sini tinggal ditambahin 6 pangkat 5 sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, sekarang ini kan bentuknya 2 kali A di dalam kurung gitu ya. Berarti 6 ini kita harus buat dalam kurung. Nah, 6 itu, ini kan ada angka 2. Kita bagi 2 aja. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 6? Kali 3. Pangkat 5-nya di luar kurung sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, ini udah kelihatan nih, ini 2-nya sama. Kemudian 3-nya adalah A, dan 5-nya adalah N. Maka, A plus N, A-nya itu adalah 3, 5-nya N, berarti 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. Jawabannya yang D. Gampang banget, tapi banyak orang nggak mau ngerjain karena udah ngelihat pusing duluan dengan angkanya. Padahal ini gampang banget kalau dikerjain. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe. Nah, mungkin banyak juga nih teman-teman yang udah bisa ngerjain soal seperti ini. Tapi apakah teman-teman masih ngitung dengan cara manual? Kayak 17 kali 25, kemudian 83 kali 125, kemudian hasilnya baru dijumlah, kemudian baru dibagi. Apakah teman-teman masih mengerjakan seperti itu? Kalau iya, pasti teman-teman kehabisan waktu. Gimana caranya biar kita bisa mengerjakan soal seperti ini dengan waktu sesingkat-singkatnya, tapi bisa ketemu juga nih jawabannya. Ini cuma soal sederhana, cuma perkalian, penjumlahan, dan juga pembagian. Tapi kenapa soal ini angkanya susah banget ya? Jadi kalau ngitung tuh pasti lama banget gitu. Nah, aku kasih tipsnya supaya ngerjainnya lebih cepat. Nah, jadi di sini aku langsung tulis aja 125, kemudian di sini 125. Ada yang sama ya, 125 yang sama. Nah, ini bisa kita buat 2 kubu. Ini kubu yang pertama, kubu berwarna pink, kemudian ada kubu yang kedua, kubu berwarna biru. Nah, gitu. 125-nya bisa kita keluarin, teman-teman. 125 kita keluarin. Kemudian dalam kurung. Kemudian hubungannya tadi dikali ya. Ini kan tandanya kali. Berarti dikali, buka kurung. 17 dari kubu A atau 17 dari kubu pink dijumlahin dengan 83 dari kubu yang ungu. Jangan lupa bagi 25-nya juga ditulis. Sekarang tinggal gimana kak? Tinggal gampang banget ini. Kalau kayak gini bisa kita loncatin aja. Tanda kalinya nggak usah kita pakai dulu. Jadi 125 bagi 25 dulu. 125 dibagi 25 adalah 5. Nah, ini 5-nya di sini baru dikali. 17 tambah 83 adalah 100. 5 kali 100 hasilnya 500. Aku ngejelasinnya cepet banget. Apalagi kalau kalian ngerjain kayak gini tanpa perlu ngejelasin, itu pasti lebih cepet. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Atau bisa nggak kak ditulis kayak gini? Jadi kan ini ada yang bedanya dulu kak. Boleh yang kurungnya dulu, jadi 17 dari kubu pink ditambah. Ini kalau misalnya tandanya negatif, tetap pakai negatif ya. Karena ini positif jadi positif. Cari yang bedanya lagi, 83. Kemudian di sini kan 125-nya mau dikeluarin ya. Berarti di sini 125 di belakang, kemudian di sini dibagi 25. Boleh nggak kak seperti ini? Boleh. Yang dikerjakan dalam kurung dulu. Jadi 100 tetap ya. Kemudian yang di luar kurung juga kan bagi-bagian harus dikerjakan duluan. 125 dibagi 25 adalah 5. 100 dan 5 itu hubungannya dikali. Karena ini nggak ada tandanya artinya dikali ya.
100 kali 5 sama aja 500 hasilnya. Jadi caranya adalah kita bisa mengeluarkan angka yang sama supaya pengerjaannya jadi lebih mudah. Bayangkan kalau kita kalikan jadi dari 17 kali 125 itu pasti lama banget. 83 kali 125 belum lagi salah angka. Jadi kalau misalnya kalian mau cepat ngerjainnya dan tepat ngerjainnya, kalian bisa pakai cara ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal ini gimana Kak? Anehnya di mana nih? Yang susahnya di mana? Nah, sebenarnya soal ini gampang. Karena cuman pembagian, pengurangan, kuadrat gitu ya. Sama kayak soal yang tadi, tapi aku bisa kasih cara cepatnya. 180 dibagi 9. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. 20. 20 di sini ada kuadratnya. 20 kuadrat dikurangi 120 dikurangi 101. 19 kuadrat. Benernya ini cuma soal kuadrat terus dikurangin aja kan Kak. Nah, tapi kalau kalian ngerjainnya 19 kali 19. 9 kali 9, 81. Simpen 8. 1 kali 9, 9. 9 tambah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17. 9 kali 1, 9. 1 kali 1, 1. Ditambah 1, 16, simpen 1. Ini hasilnya 3, 361. Ini versi cepat, ngitungnya cukup lama. 361, kemudian 20 kuadrat itu adalah 400. 400 kurangi 361. Ya, lama banget teman-teman. Kalau teman-teman mau mengerjakan dengan cepat, harus hafal yang namanya rumus seperti ini. Jadi ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dalam kurung, kemudian dikali A min B. Cukup panjang, tapi kalau udah terbiasa pasti gampang banget. Nah, sekarang kita masukin yang ini ke dalam rumusnya. Kita tulis di atasnya ya, 20 kuadrat dikurangi 19 kuadrat. A-nya yang mana? 20 ditambah 19, B 20 dikurangi 19. Tinggal satunya ditambah, satunya dikurang, gampang banget ternyata. Ngapalin rumusnya gampang banget, tinggal satu ditambah, satunya dikurang, ya kan? 20 tambah 19, 39 dikali 20 kurang 19, 1. Hasilnya 39. Kalau udah terbiasa pasti cepet banget. Dan ini angkanya biasanya nggak semudah ini, nggak semudah 20 sama 19. Biasanya 375, bisa ribuan gitu. Nah, kalau pakai rumus ini pasti lebih mudah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini nih soal yang aku bilang tadi, angkanya tuh ribuan, angkanya tuh bisa ribuan. Coba bayangin kalau kita harus kuadratin 6,655 kali 6,655. Waduh, itu panjang banget teman-teman. Jadi jangan pakai cara seperti ini ya. Karena ini bakal lama banget dan pasti kalian akan kehabisan waktu. Nah, caranya gimana Kak? Pakai sifat yang tadi. Aku tulis lagi sifatnya biar kalian nggak lupa. Ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu menjadi A plus B. Yang satu plus, yang satu minus. A min B. Boleh ketukar nggak? Boleh. Kalau A min B di depan, A plus B di belakang nggak masalah. Nah, sekarang yang mana yang bisa kita ubah menjadi persamaan ini? Yang ini ya. 6,655 kuadrat dikurangi 3,345. A-nya yang mana? Ini anggap A, ini anggap B. A-nya berarti 6,655 ditambah B-nya 3,345. Kemudian A min B-nya 6,655 dikurangi 3,345. Nggak cukup, kita geser sedikit supaya lebih jelas tulisannya ya. 345. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin. 5 tambah 5, 10. 10 simpen 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 simpen 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 simpen 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Udah hasilnya 10 ya. Nah, yang kurangnya jangan lupa dihitung nih. Kalau bingung, caranya gini teman-teman, 6,655 dikurangi 3,345. Nah, makanya teman-teman harus terbiasa biar bisa menghitungnya cepat. 5 kurang 5, 0. 5 kurang 4, 1. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 3, 3. Jadi 3,31.
3,31. Nah, ini hasilnya adalah karena dikali 10, komanya mundur 1, jadi 33,1. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di sini masih ada soal selanjutnya, hampir aja ketinggalan nih. Ditambah 756,2. 33,1 ditambah 756,2. Nah, kalau penjumlahan desimal, aku ingetin lagi, lurusin komanya. Jadi 3,1, komanya dilurusin, jadinya 756,2. Nah, komanya yang dilurusin ya teman-teman, bukan angka depan atau belakangnya. Kalau kita jumlahin, 1 tambah 2, 3, komanya turun, 3 tambah 6, 9, 3 tambah 5, 8, 7-nya turun, 789,3. Jawabannya yang A. Bayangin kalau kita ngerjainnya kuadratin satu-satu dulu, kemudian dikurangin, kemudian dijumlahin, pasti selip angkanya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe. Nah, untuk soal selanjutnya ini sebenarnya gampang banget karena ini soalnya pembagian. Nah, gimana caranya kalau soal pembagian kayak gini? Kalau soal pembagian kan biasanya kita pakai bagi-bagian seperti ini ya. Nah, aku juga sama, biasanya pakai pembagian seperti ini. Kita tulis 225,225 dibagi berapa? 22,5. Komanya kita abaikan dulu, nanti aja kita ngomongin komanya. Jadi kita hitung angkanya dulu aja. Nah, kemudian 2 nggak bisa dibagi 225. 2 nggak bisa dibagi 225. 225 bisa dibagi 225 ya, hasilnya 1. 1 kali 225. 225. Kita kurangi, hasilnya jadi 0. Turun 1, 2. Bisa nggak dibagi 225? Nggak bisa ya. Berarti tambahin lagi yang turunnya. Jadi 2. Jadi 22 dibagi 225. Bisa nggak dibagi 225? Nggak bisa. Tapi karena turunnya ada 1 lagi, kita tambahin 0-nya 1. Nah, kemudian turun lagi 1. 225 bisa nggak dibagi 225? Bisa ya. Nah, tapi karena ada yang turun 1, kita tambahin lagi 0-nya 1. 225 dibagi 225 adalah 1. 1 dikali 225 hasilnya 225. Nah, kalau kita kurangi hasilnya 0. Nah, udah habis ya. Berarti di sini jawabannya hasilnya adalah 1001. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nentuin koma? Nah, cara nentuin koma itu gampang banget. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Nah, kalau pembagian, komanya dikurang. Nah, maksudnya jumlah komanya dikurang ya. Di sini depannya jumlah komanya ada 3, di belakang jumlah komanya ada 1. Berarti 3 dikurang 1, jumlah komanya ada 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi jawabannya 10,01. Jawabannya yang E. Gampang banget kan, tapi banyak banget yang terkecoh dengan contoh soal seperti ini. Ayo ngaku, siapa yang langsung jawab ini tuh 100 atau 11? Jawabannya udah pasti nggak ada, karena jawabannya 10,01. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk aku mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya aku nggak perlu coret-coretan. Kenapa? Nah, aku kasih tahu nih ya. Kita tulis lagi aja supaya lebih jelas untuk menjelaskannya ya. 1/6 ditambah. Sini ada 1/6 dibagi 1/6 ditambah 1/6. Nah, yang pertama kita kerjakan yang mana? Yang di dalam kurung dulu ya tentunya. Kalau angkanya sama, 1/6 dibagi 1/6, ini udah pasti ketemu jawabannya berapa? 1 ya teman-teman. Nah, kemudian yang bagian ini dan ini juga udah sama nih. Nah, karena dua-duanya sama-sama positif, berarti ini tinggal dijumlah aja. Jadi 1/6 ditambah 1/6. Nah, ini hasilnya berapa kira-kira teman-teman? Ayo, siapa yang jawab 2/12? Nah, itu salah banget ya teman-teman. Jadi kalau ngerjain pecahan itu bawahnya harus sama. Nah, ini kan bawahnya udah sama. Kalau bawahnya udah sama, tinggal diapain? Atasnya tinggal dijumlahin. 2/6. Jadi bawahnya bukan dijumlahin ya teman-teman. Kalau bawahnya udah sama, bawahnya tetap ngikut. Kemudian yang dijumlahin atasnya aja. Nah, berarti di sini tinggal 1 plus 2/6. Nah, kalau udah kayak gini gimana Kak cara ngerjainnya? Ini gampang banget. Sebuah bilangan ketika dijumlahkan dengan pecahan biasa, itu jadinya tinggal ditambahin 1-nya di depan, 2/6 di belakang. Udah ada belum jawabannya? Belum ya?
Nah, kalau belum ada, kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya 1 per 3. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Bener kan kataku? Nggak pakai coret-coretan juga udah bisa. Kalau kita udah biasa ngerjain, ini pasti hasilnya 1. Ini yang bagian bawahnya udah sama, atau penyebutnya udah sama, tinggal ditambahin atasnya. Oh, berarti 2 per 6. 1 tambah 2 per 6, jadi 1 2 per 6. Kalau kita sederhanain jadi 1 per 3. Jadi nggak perlu coret-coretan, sebenarnya udah bisa. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika 291AB dikurangi 32 sama dengan 328, maka 97AB adalah... Nah, di sini kita tulis dulu 291AB dikurangi 32 sama dengan 328. Nah, biasanya ini kita buat AB-nya itu menyendiri atau sendiri. Yang pertama kali kita lakukan apa? Kita pindah ruas minus 32. Minus 32 kalau kita pindah ruas menjadi dari negatif menjadi positif. Jadi 291AB sama dengan 328 ditambah 32. 291AB sama dengan 360. Nah, sekarang di sini yang ditanya 97AB. Biasanya, kalau kita ngerjain kan biasanya AB sama dengan 360 dibagi 291 gitu ya. Nah, padahal ada cara yang lebih cepat. Nah, di sini kan yang ditanya 97AB ya. AB-nya udah sama. Nah, kita lihat dari sini ke sini, itu pasti bisa dibagi. 291 dibagi 97 itu adalah dibagi 3 ya. 291 dibagi 3 hasilnya 97, benar nggak? Kalau yang kiri dibagi 3, yang kanan juga udah harus dibagi 3. Ini juga harus dibagi 3. Jadinya 360 dibagi 3 hasilnya 120. Gampang banget kan? Jadi kita nggak perlu nyari kalau dari sini nih, kita harus nyari seperti ini. 291AB sama dengan 360. AB sama dengan 360 dibagi 291. Kemudian 97AB sama dengan 97 dikali AB-nya 360, 291. Ini coret-coret, nah itu jadi lebih lama lagi. Jadi mendingan kita pakai cara yang lebih praktis yang udah aku jelaskan tadi ya. 120 jawabannya yang mana? Yang A. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe. Nah, soal yang ini masih sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Masih ingat nggak? 6 kali 1, 6. Kemudian 6 kali 3, 18. Berarti 186 ya. 186 kuadrat. Kemudian yang ini 201 dikurangi 14. 187 ya. Pakai sifat yang tadi, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Gampang banget rumusnya, satu positif, satu negatif. Kemudian kita masukin ke rumusnya, ini A, ini B-nya. Jadinya 186 ditambah 187 dikali 186 dikurangi 187. Nah, kalau dijumlah hasilnya 373 dikali berapa? Kalau dikurangi jadinya minus 1. Nah, kalau penjumlahan itu lebih mudah daripada kita nguadratin ini. 186 kita kali 186. Kemudian 187 kita kali 187. Kemudian hasilnya dikurangi. Nah, itu akan lebih lama ya, teman-teman. Jadi cara cepatnya seperti ini. Kalau penjumlahan kan tinggal 186, 187. Nah, ini penjumlahan lebih cepat. 13 simpen 1. 17 simpen 1. 373. Gitu ya. 373 kali minus 1 jadi minus 373. Ini banyak yang terjebak juga di bagian minus 1-nya ini. Jangan terjebak ya teman-teman. Ini 186 yang lebih kecil daripada 187. Dan jangan ketukar juga. A-nya selalu yang di depan. B-nya selalu yang di belakang atau yang negatif. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal ini coba kalian kerjakan sebagai soal latihan mandiri kalian. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar supaya kalian bisa sharing-sharing dengan yang lain. Apakah jawaban kalian benar atau enggak ya?
Segitu dulu contoh-contoh soal tentang soal-soal yang mind blowing banget, yang caranya sebenarnya gampang banget, tapi banyak banget yang kejebak dan akhirnya jawabnya salah. Nah, di sini aku kasih tipsnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan contoh-contoh soal menarik lainnya. Dan jangan lupa tonton video-video aku yang lain karena aku udah bagiin banyak banget tips dan trik supaya kita bisa lolos CPNS dan mendapatkan peluang yang lebih besar di CPNS ini. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.